Selamat datang di Apotek Gria Permata. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau cari obat Mefik, apakah ada di apotek ini? Untuk obat Mefiknya sedang kosong, Bu. Tapi kami punya persamaannya, namanya obat Mefinal. Apa Ibu mau? Bisa, saya mau lihat dulu obatnya bagaimana. Saya ambilkan dulu ya, Bu, obatnya. Ya. Nah, Bu, ini obat Mefinalnya, Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada Ibu cara pemakaiannya. Ini obat Mefinal 500 mg. Ibu cukup minum 500 mg untuk dosis awal, tapi setelah itu Ibu minumnya 250 mg tiap 6 jam, Bu, atau bila Ibu perlu. Jadi begitu. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Minum obatnya sebelum atau sesudah makan? Minumnya Mefinal ini sesudah makan, Bu. Selain itu, apakah obat ini punya efek samping bagi saya? Untuk efek samping tentu ada, Bu. Jadi efek sampingnya itu Ibu bisa mual, nanti Ibu bisa muntah, pusing, sakit kepala, setelah itu jantung berdebar, seperti itu, Bu. Harganya berapa? Untuk harganya ini 14.000, Bu, satu stripnya. Ya, saya beli satu. Ya udah, ini Ibu bisa bayarkan di kasir ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan kopi resep. Jadi, saya akan bacakan resep aslinya, yaitu soalnya pasien datang dengan membawa resep yang didapatkan dari Dr. X. Pasien ingin meminta kopi resepnya karena untuk keperluan klaim di perusahaan, serta tuliskan etiketnya. Tuliskan kopi resep pada resep berikut. Saya akan bacakan resepnya, yaitu dari Dr. Sartika Dewi, Jalan Mawar 28 Pahuluan, surat izin prakteknya 100-1/Dinkes-2018, nomor resepnya 815, Banjarmasin 22 Januari 2020. Resep metronidazole setengah tablet, papaverin 10 mg, vitamin B kompleks setengah tablet, metoclopramid 1/4 tablet, Mischieva pulveris Dentales doses numero desem, signature Dedi pulveris unus. Nama Julak Ahuy, alamat Jalan Barakat nomor 28 Pahuluan. Nah, di sini kita akan membuat kopi resepnya. Kopi resepnya kita tulis dulu sesuai dengan resep asli. Nomor resepnya itu tadi 15. Nama dokternya Dr. Sartika Dewi. Tanggal resepnya itu tanggal 22 bulan 1 tahun 2020. Pasiennya atas nama Julak Ahuy. Nah, jadi di sini ini Banjarmasin. Di sini tanggal pembuatan resep, kita membuat resepnya. Jadi itu tanggal hari ini kita tulis tanggal 2 bulan 4 2020. Kita tulis nama obatnya di sini. Yaitu yang pertama tadi ada metronidazole. Metronidazolnya 1/2 tablet. Setelah itu papaverin 10 mg. Papaverin 10 mg. Vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu 1/2 tablet. Metoclopramid metoclopramidnya itu 1/4 tablet. Di sini kita tulis cara pembuatannya. Mischieva pulveris Dentales doses numero desem. Di sini
Cara pemakaiannya, Signa Terdedi pulveris unus. Ini karena dia minta untuk dia mengambil kopi resep untuk keperluan klaim di perusahaan. Jadi di sini dia mengambil, kita tulis that atau telah diambil. Oke, di sini tanda tangannya. Baik, selanjutnya kita akan menulis etiketnya. Ini kopi resep yang kita buat tadi, jadi selain kopi resep kita juga harus diwajibkan untuk membuat etiket. Jadi di sini saya akan membuat etiket sesuai dengan kopi resep yang tadi kita tulis. Jadi nomornya masih sama, nomor 15. Tanggalnya itu tanggal pembuatan. Jadi tanggal hari ini tanggal 2 bulan 4 2020. Di sini nama pasiennya ditulis, yaitu Julak Ahoy. Di bawahnya kita tulis penggunaannya, cara penggunaannya. Jadi itu tadi ada tulisannya di kopi resep, yaitu Signa Terdedi pulveris unus. Jadi itu artinya 3 kali sehari 1 bungkus atau 1 serbuk ya. Kita tulis 3 kali sehari 1 bungkus. Jadi ini contoh etiket dari soal yang tadi sudah saya bacakan. Selamat datang di Apotik Gria Permata. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sini saya mau cari obat untuk mata saya, apakah ada? Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu matanya kenapa ya? Mata saya itu kadang gatal, habis itu kering dan terasa sakit kedua-dua bola mata saya. Sebelumnya Ibu ada melakukan pekerjaan apa sampai mata Ibu sakit seperti ini? Sebelumnya saya pada malam hari saya mengetik di komputer dan terlalu lama sampai larut pagi. Ibu matanya sudah sakit sekitar berapa hari ya, Bu? Sudah sejak 3 hari belakangan ini, belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Sudah Ibu konsultasikan ke dokter dulu? Belum, Ibu pernah sedang mengkonsumsi obat lain? tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan ambilkan obat sakit matanya dulu ya, Bu. Ya. Sebentar. Nah, Bu, jadi ini saya bawa obat tetes mata, namanya Sendositrol, ini 6 ml. Jadi di sini saya bertanya, apakah Ibu sudah tahu atau sudah pernah melakukan menteteskan atau menggunakan obat tetes mata ini? Tidak pernah dua-duanya. Jadi begini, Bu, saya akan menjelaskan kepada Ibu. Saya minta waktu kurang lebih 5 menit untuk menjelaskan cara penggunaan obat tetes mata ini kepada Ibu. Jadi begini, Bu, sebelum Ibu menteteskan obat tetes mata ini, diharapkan tangan Ibu dalam keadaan steril ya, Bu, karena obat tetes mata ini adalah obat steril. Jadi saat Ibu membuka, Ibu pastikan dulu tutup segelnya masih tertutup ya, Bu. Kalau sudah rusak jangan digunakan lagi. Jadi di sini saat Ibu membuka, saat Ibu meneteskan ke mata Ibu, diharapkan ujung dari tutup obat tetes mata ini jangan sampai menyentuh bagian mata Ibu atau bulu mata, karena ini obat steril, Bu. Jadi di sini cara penggunaannya saya akan jelaskan. Ibu bisa duduk atau berbaring tapi dengan keadaan kepala menengadah ke atas ya, Bu. Di sini obatnya Ibu teteskan ke mata bagian sebelah kiri dulu, itu 1-2 tetes. Setelah itu Ibu diamkan selama 30 detik. Setelah itu setelah sudah 30 detik, Ibu teteskan lagi ke bagian mata sebelahnya. Jadi 30 detik juga, Bu. Tapi tunggu beberapa menit. Jangan Ibu langsung duduk. Takutnya kan obatnya ini belum merata di mata Ibu ya. Jadi Ibu tunggu dulu sampai obatnya merata di bola mata Ibu. Nah, jadi apa Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan? Paham.
Nah, di sini jika Ibu sudah paham, apa saya bisa bertanya? Ibu bisa mengulangi apa yang saya jelaskan tadi? Bisa. Yang pertama kali saya lakukan adalah memastikan memastikan tangan saya steril untuk menggunakan obat tersebut. Dan yang kedua adalah saya harus memastikan apakah segel pada tutup obat tersebut masih bagus atau sudah terbuka, karena kalau sudah terbuka tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya posisi kepala saya harus menadah ke atas, karena obat tersebut akan diteteskan ke mata sebanyak 1 atau 2 tetes, dan pada ujung tutup penetes obat tersebut tidak boleh menyentuh bagian mata selain bola mata. Dan setelah penetesan tersebut didiamkan selama 30 detik dan dilakukan pada mata bagian sebelah kiri terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke sebelah kanan. Ya, sepertinya Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan tadi. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak. Harga obat tersebut berapa? Nah, harganya ini Bu 40.000. Nah, untuk pembayaran Ibu bisa lakukan di kasir ya Bu. Ya. Jadi ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, ini obatnya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemesanan obat di pembuatan kartu stok. Nah, ini contoh kartu stok obat yang biasa ada di apotik. Ini kolom nomor, ini keterangan, obat masuk, obat keluar, sisa obat yang ada di apotik, dan yang terakhir paraf. Jadi, di soal kita mengetahui itu Mevinal 500 mg, sisanya ada 10 biji. Jadi ini kita tulis nomor yang pertama. Sisanya kan tadi ada 10 biji Mevinalnya. Keterangan juga kita tulis pembelian umum. Jadi keterangan di sini ini pembelian umum. Kenapa saya tulis pembelian umum? Karena obat ini sudah sering dibeli oleh masyarakat di luar sana. Jadi karena obatnya sisa 10 biji, jadi kita akan melakukan pembelian. Untuk obat masuk dan obat keluar itu tidak perlu kita tulis, jadi bisa kita strip saja. Nah, ini contohnya saja. Kita melakukan pembelian dari Kimia Farma. Nah, di sini kita tulis pembeliannya dari Kimia Farma. Oke, dari Kimia Farma. Nah, cari tahu dulu. Kita harus mencari tahu dulu dalam boxnya ada berapa strip. Dalam satu strip ada berapa biji. Disoalkan sisanya ada 10 biji. Jadi, maka yang dijadikan patokannya itu obat per biji. Nah, disoalkan mintanya 1 box yang akan dipesan. Nah, jadi Mevinal ini isinya 1 boxnya itu ada 10 strip. Jadi, 1 stripnya ada 10 biji. Jadi, totalnya ada 100 biji. Jadi kan, ada sisa 10 biji, maka sisanya jadi 110 biji. Nah, jadi di sini ada 110 biji. Di sini tadi kita pesankan ada 100 biji untuk 10 strip. Jadi di sini ada 10 biji. Kita kasih paraf. Ya, oke. Jadi di sini kita lanjut ke pemesanan yang kedua dalam pembuatan kartu stok. Nah, di sini obatnya itu diketahui ada Lodia. Lodia sisa obatnya di apotik ada sisa 6 biji yang dipesan 1 box. Jadi ini sama seperti yang saya jelaskan di yang pertama tadi, ada nomor, keterangan, obat masuk, obat keluar, sisa, dan juga paraf. Nah, karena di soal hanya diketahui Lodia 6 biji dan dipesan 1 box, maka sama seperti yang tadi, obat masuk dan obat keluarnya itu kosong, jadi sisanya ada 6 biji. Untuk keterangannya itu kita tulis keterangannya pembelian umum. Sini pembelian umum. Kenapa saya tulis pembelian umum? Sama seperti yang saya jelaskan tadi, karena
obat ini sudah sering dibeli oleh masyarakat umum. Jadi kan obatnya sisa 6 biji, jadi harus dilakukan pembelian. Nah, ini contohnya saja kita melakukan pembelian dari contohnya Sanbe Pharma. Sanbe Pharma. Nah, di sini kita tahu dulu dalam boxnya ada beberapa strip. Dalam satu strip ada beberapa biji, disoalkan sisanya ada 6 biji. Jadi, maka yang dijadikan patokan itu obat per biji. Nah, disoalkan mintanya satu box. Nah, jadi kalau dia ini isi satu boxnya itu ada 6 strip. Jadi satu stripnya kan ada 10 biji. Jadi totalnya ada 60 biji di sini. Nah, jadi maka sisanya setelah ditambah jadi 66 biji. Ini kita parap. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemesanan pembuatan kartu stok yang ketiga. Ini masih sama seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, di yang ketiga ini obatnya adalah Amoxan kapsul 500 mg. Itu dipesan satu box. Jadi keterangannya masih sama seperti tadi. Itu pembelian umum. Pembelian umum untuk obat masuk obat keluarnya tidak ada, masih sisanya itu ada 10 kapsul. Jadi di sini kita parap. Yang kedua itu kita mesan contohnya dari misalnya dari Kimia Farma lagi. Jadi obat masuknya kita melakukan pembelian. Nah, kita cari tahu dulu terlebih dahulu satu boxnya itu berapa, ada berapa strip, dalam satu strip ada beberapa biji. Disoalkan sisanya ada 10 kapsul. Maka yang dijadikan patokan itu obat per kapsulnya. Nah, disoalkan mintanya 10 strip dalam satu box. Jadi totalnya ada 100 biji. Dalam satu box itu ada 10 strip, dalam satu strip ada 10 kapsul. Jadi di sini obat masuknya itu nanti ada 100 biji. Obat keluarnya tidak ada, jadi sisanya di sini karena penambahan dari 100 biji ini jadi 110 kapsul. Sekarang kita lanjut ke pemesanan pembuatan kartu stok yang keempat. Jadi di sini keterangannya masih saya tulis pembelian umum. Obat masuknya tidak ada, obat keluarnya tidak ada, sisanya itu di sini soalnya Sunmol sirup. Jadi di sini sisanya itu ada satu botol masih. Jadi kita akan melakukan pemesanan satu lusin. Satu lusin itu isinya 12 botol. Jadi ini kita parap terlebih dahulu. Nomor 2 itu dari Kimia Farma lagi, kita PBF-nya. Karena kita memesan 12 botol, satu lusin, jadi di sini itu ditulis 12 botol obat masuknya. Di sini tidak ada yang keluar, jadi sisanya itu ada 13 botol yang kita punya di apotik. Kita parap. Nah, ini obat yang terakhir, yang kelima, yaitu Paratusin sirup. Di sini di apotik kita hanya tersisa satu botol saja. Nah, sisanya ada satu botol Paratusin sirup. Keterangannya masih pembelian umum, saya tulis pembelian umum. Obat masuk yang tidak ada, keluarnya tidak ada, saya parap terlebih dahulu.
Yang kedua kita beli di Kimia Farma lagi. Nah, obat masuknya itu tadi dia mintanya 1 lusin juga, terdiri dari 12 botol. Jadi obat masuknya ada 12 botol. Obat keluarnya tidak ada, jadi sisa ditambah dengan sisa obat masuk, jadi itu ada 13 botol juga. Begitu kita parap. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan surat pesanan obat. Jadi di sini bisa dilihat sendiri. Nah, jadi obat yang akan kita pesan itu ada 5 macam obat. Yang pertama itu kita tulis dulu. Itu ada Mevinal. Yang kedua itu ada Lodia. Yang ketiga itu Amoxan. Yang keempat ada Sanmol sirup. Yang kelima itu ada Paratusin sirup. Nah, di sini untuk Mevinal itu bentuk sediaannya adalah kaplet. Untuk kekuatannya itu ada 500 mg. Satuannya biji. Jumlah yang akan dipesan nanti adalah 100 biji. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Obat yang kedua itu Lodia. Bentuk sediaannya itu tablet salut. Tablet salut itu kekuatannya 2 mg. Satuannya biji juga. Nah, jumlah yang akan dipesan itu 60 biji. Yang ketiga itu ada Amoxan. Amoxan itu bentuk sediaannya kapsul yang akan kita pesan. Setelah itu kekuatannya itu 500 mg. Satuannya biji. Yang akan kita pesan adalah 100 biji. Nah, yang keempat itu ada Sanmol sirup. Bentuk sediaannya itu sirup. Kekuatannya 60 ml. Satuannya itu mili. Jumlah yang akan kita pesan itu 1 lusin, yaitu 12 botol. Selanjutnya Paratusin sirup. Bentuk sediaannya sirup juga. Kekuatannya 60 ml. Satuannya mili. Jumlah yang akan dipesan 1 lusin juga, 12 botol. Jadi ini merupakan contoh surat pesanan obat saat kita memesan ke PBF. Di sini saya akan menjelaskan contoh pembukaan defekta. Jadi defekta itu saya jelaskan dulu adalah buku yang memuat obat yang ada di apotik. Nah, itu terdapat ada kolom hari atau tanggal, nomor, nama obat, sisa obat, jumlah yang akan dibeli, dan PBF atau suppliernya. Ini anggapannya, misalnya contoh pada tanggal 31 bulan 3 2020 contohnya. Itu nomor 1. Nama obatnya seperti di contoh soal itu kita ambil Mevinal. Sisa obatnya tadi kan ada 10 biji. Nah, jadi jumlah yang akan dibeli kan kita beli satu box isinya 10 strip. Satu strip itu 10 biji. Jadi di sini kita akan membeli 100 biji. PBF-nya dari misalnya Kimia Farma. Nah, selanjutnya itu yang nomor 2, obat Lodia. Tadi kan sisa obatnya ada 6 biji. Jadi jumlah yang akan dibeli karena berhubung satu stripnya itu isinya 10 biji dan dalam satu box isinya 6 strip. Jadi itu 6 dikali 10, 60 biji. Kimia Farma juga
Nah, setelah itu lanjut nomor 3 itu ada Amoxan. Nah, Amoxan sisa obatnya tadi itu ada 10 kapsul. Jumlah yang akan kita beli itu 100 kapsul dari Kimia Farma juga. Nah, di sini lanjut obat yang keempat yang akan kita beli adalah Sanmol sirup. Sisa obatnya tadi ada 1 botol. Kita akan membeli 1 lusin. 1 lusin itu isinya 12 botol. Jadi di sini akan kita beli adalah 12 botol dari Kimia Farma PBF-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu yang kelima itu ada obat Paratusin sirup. Paratusin sirup itu tadi sisanya 1 botol. Kita akan beli 1 lusin 12 botol. Kita beli di Kimia Farma juga. Ya, ini adalah contoh pembukuan defekta di apotik.